Selamat berjumpa kembali dalam channel Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ke-8. Pada edisi yang ke-8 ini kami akan membahas tentang kelanjutan dari edisi yang sebelumnya, yaitu edisi ke-7 tentang pembuktian adanya Tuhan secara akliyah. Dan kali ini tentunya bagian yang kedua. Dan sekedar mengingatkan, pastikan bahwa Anda itu benar-benar sudah mengikuti edisi-edisi yang sebelumnya agar tidak terjadi kesalahan di dalam memahami kajian-kajian materi-materi yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bifadli rabbina. Ya sayyidar rusli habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi. Anta rasulun wa nabiyyun ummi. Anta ra'ufun wa habibul mun'im. Wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju mali qattun sayyidi siwaka la intaruddanna lakuntu halika. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para saudaraku sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di bawah naungan ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berada di dalam syafaat dan tarbiyah batiniah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta senantiasa berada di dalam pancaran nazroh, doa restu serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu hadza zaman radhiyallahu anhu. Para saudaraku sekalian, melanjuti pembahasan pada edisi yang ke-7 tentang pembuktian adanya Tuhan secara akliyah. Maka ketika akal pikiran tersebut bertanya, adakah sesuatu yang maha mencipta di balik semua keberadaan alam semesta raya ini? Ataukah semuanya terjadi dan menjadi ada tidak lebih hanya sebatas bagian dari proses alam semata? Jika memang ada yang mencipta, lalu siapakah dia dan seperti apakah dia? Semua pertanyaan itu tentu saja menuntut jawaban yang harus dapat diterima dan dibenarkan oleh akal pikiran. Kenapa demikian? Sebab pada prinsipnya logika atau akal pikiran itu pasti tidak dapat menerima jika dikatakan kepadanya bahwasanya sesuatu itu menjadi ada tanpa ada yang mencipta. Maka begitu pula dengan keberadaan alam semesta ini. Tidak mungkin semuanya dapat berwujud tanpa ada yang mencipta, tanpa ada yang membuatnya. Sebab bagaimana mungkin sesuatu itu menjadi ada bila tanpa ada yang mencipta? Kemudian untuk menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, akal pikiran dengan kemampuan berpikirnya tersebut terus melanjutkan penyelidikan, tentunya melalui media tafakurnya, yaitu dengan membuat semacam perumpamaan-perumpamaan dan semacamnya. Seperti halnya dengan membuat perumpamaan sebuah benda yang apabila terus-menerus dibelah menjadi dua. Seandainya sebuah benda dibelah menjadi dua, kemudian belahannya tersebut dibelah lagi menjadi dua, kemudian belahannya tersebut pun dibelah lagi menjadi dua, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu apakah pada akhirnya akan didapatkan satu bagian terkecil yang tidak mungkin lagi dapat dibelah menjadi dua?
Jika kita renungi, andai sebuah benda itu tidak memiliki bagian terkecil, pastilah yang demikian itu sangat bertentangan dengan hukum akal pikiran itu sendiri. Kenapa? Sebab andai benda tersebut dibelah secara terus-menerus, tetapi tidak ada penghabisannya, maka yang seperti ini tentu mustahil menurut akal pikiran. Tetapi jika dikatakan bahwa pada akhirnya akan didapat bagian terkecilnya, yang tentunya tidak lagi dapat dibelah menjadi dua, maka yang demikian ini tentu saja sangat bersesuaian dengan hukum akal pikiran. Dalam konsep sains atau ilmu pengetahuan, yang kami maksud dengan ilmu pengetahuan adalah kebenaran dalam bentuk kesimpulan, hasil dugaan, berpikir dan semacamnya, tapi kemudian dapat dibuktikan secara logik atau nyata seperti melalui eksperimen dan sebagainya. Bahwasanya sesuatu yang katanya menjadi sumber wujudnya segala sesuatu yang disebut Tuhan tersebut adalah masih merupakan teka-teki misterius yang hingga kini masih belum dapat dibuktikan secara sains tersebut. Sehingga dalam pandangan ilmu pengetahuan itu sendiri, keberadaan wujudnya segala sesuatu yang menjadi sumber tersebut, yaitu Tuhan, hanya dianggapnya tidak lebih hanya bagian dari proses alam semata, yaitu hanya bersifat alami. Sehingga apapun yang berwujud dan bersifat serta berbuat pada sekalian makhluk yang ada di jagat semesta raya ini, semua dianggapnya dapat terjadi semata-mata hanya proses alami, dan tentunya tanpa adanya campur tangan Tuhan. Bahkan jika memang Tuhan itu ada pun, maka Tuhan itu pun tidak lebih hanya bagian dari proses alam di atas. Kemudian jika memang keberadaan segala sesuatu itu tidak lebih hanya bagian dari proses alami semata, lalu apakah mungkin sebuah proses yang dapat berjalan dengan begitu teratur dan sangat tertata dengan kestabilan yang luar biasa, sebagaimana yang terjadi pada mekanisme alam itu sendiri? Lalu apakah semua itu dapat berjalan atau dapat berfungsi dengan tanpa ada yang memprogramnya, tanpa ada yang merencanakannya, tanpa ada yang merancangnya dan semacamnya? Jika seperti itu kesimpulannya, maka perlu dipertanyakan kembali kepada akal pikiran tersebut. Wahai akal pikiran, apakah mungkin sebuah program yang dapat berjalan dengan begitu sempurna serta dapat berjalan secara otomatis tersebut semuanya dapat terjadi dengan tanpa ada yang merancangnya sama sekali? Akal pikiran yang cerdas pasti akan menjawab tidak mungkin. Kenapa? Sebab sebuah sistem yang terjadi dari pengembangan iptek saja yang skupnya itu amat kecil bila dibandingkan dengan mega sistem yang terjadi pada alam semesta raya di atas, ternyata ada yang memprogramnya. Seperti bagaimana pintarnya komputer, bagaimana pesawat terbang itu bisa terbang. Tentunya di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling bekerja dengan saling bersinergi dan sebagainya. Semua itu pasti ada yang merancangnya, ada yang memprogramnya. Jika demikian, lalu bagaimana mungkin mega sistem yang maha besar, yang mengatur dan yang terjadi pada
alam semesta raya tersebut justru tidak ada yang merancangnya? Para saudaraku sekalian, perhatikanlah bagaimana bumi berputar dari barat ke timur hingga menghasilkan siang dan malam. Kemudian perhatikanlah bagaimana bulan berputar mengelilingi bumi yang dengannya dapat mengubah tekanan suhu di suatu tempat tertentu. Sehingga dengan perubahan tekanan suhu itulah udara dengan sifatnya yang selalu mencari tekanan yang lebih rendah akhirnya dapat bergerak, dan kemudian dari pergerakan udara itulah didapatkan angin yang mampu menggerakkan awan yang membawa butiran-butiran air yang pada akhirnya menjadi hujan. Intinya, jika semua itu direnungi, niscaya akal pikiran tersebut akan dapat menyimpulkan bahwasanya pasti ada sesuatu yang maha mengatur di balik semua mekanisme alam raya, yang oleh sains tersebut dianggapnya tidak lebih hanya proses alami semata. Dialah Tuhan yang telah mencipta megasistem untuk membuat mekanisme alam tersebut dapat berjalan dengan sangat tertata dan sangat teratur tersebut. Dan jika manusia itu hanya berpikir bahwa jagat semesta raya ini terbentuk atau terjadi tidak lebih hanya sebuah prosesi alam semata, tanpa diikuti oleh kesimpulan-kesimpulan seperti di atas, seharusnya ia bertanya kembali kepada akal pikirannya tersebut dengan pertanyaan yang lebih korektif tentunya. Megasistem yang terjadi pada alam semesta ini pasti ada yang mengaturnya. Perhatikanlah mekanisme yang terjadi pada sebuah sistem otomatis yang bekerja dan terjadi pada mesin sebuah kendaraan misalnya. Ini skupnya sangat kecil sekali tentunya. Ya. Sebagaimana diketahui bahwasanya sistematis mekanis kerja komponen-komponen pada mesin kendaraan secara keseluruhannya tersebut bersumber dari motornya, penggeraknya, ya, yang berfungsi sebagai penggeraknya. Dan semua itu diawali dari pancingan awal untuk mengaktifkan fungsi kerja dari motor tersebut. Dan untuk mengaktifkan sistem otomatis kinerja daripada kinerja mesin kendaraan tersebut dilakukan dengan menggunakan umumnya electric starter atau dengan kickstarter, yang tujuannya adalah menggerakkan piston yang terdapat di dalam silinder yang sengaja disiapkan bagi kedudukan piston itu sendiri, agar piston tersebut dapat melakukan langkah kerja motor dengan sempurna, yaitu menghisap, mengkompresi, membakar, dan membuang. Yang intinya semua langkah kerja motor tersebut bertujuan untuk menghasilkan gerakan turun naik dari piston tersebut secara dinamis. Kemudian dari gerakan menurunnya piston tersebut secara otomatis dapat melakukan langkah kerja motor yang pertama, yaitu menghisap. Maksudnya menghisap bahan bakar tentunya, yang sudah disiapkan dalam bentuk gas oleh komponen yang bernama karburator atau nozzle mungkin ya. Lalu kenapa harus dalam bentuk gas bahan bakar yang dimasukkan ke dalam silinder tersebut dan bukan dalam bentuk cairan yang dapat dialirkan langsung dari tangki? Karena diketahui bahwasanya syarat hidupnya api itu adalah karena adanya 3 hal yang menjadi satu. Yang pertama bahan bakar, kedua adanya oksigen, dan yang ketiga adanya percikan api. Jika ketiganya disatukan, otomatis akan menghasilkan pembakaran. Maka atas dasar itulah kemudian dibuat pesawat yang bernama karburator di atas, yang fungsinya adalah mengubah bahan bakar minyak cair yang didapatnya dari suplai tangki menjadi gas, yaitu percampuran antara oksigen dengan bahan bakar minyak. Sedangkan untuk menghasilkan pembakaran tersebut dibutuhkan satu komponen lagi yang mampu
memercikkan api, yaitu yang dikenal dengan busi yang berkedudukan di silinder. Kemudian ketika silinder tersebut telah dipenuhi gas yang sudah siap terbakar tersebut, kemudian piston tersebut melakukan gerakan menaik. Sementara itu secara otomatis semua lubang hisap dan lubang pembuangan semua secara otomatis tertutup. Maka yang terjadi adalah langkah kompresi yang merupakan langkah kerja motor yang kedua. Dan kompresi tersebut dimaksudkan agar menghasilkan ledakan yang mampu menghasilkan daya dorong, energi dorong. Dan pada saat kompresi tersebut telah mencapai puncaknya, telah mencapai titik kulminasinya, lalu pada saat itulah busi memercikkan bunga api, dan akibatnya gas yang sudah terkompresi oleh piston tersebut langsung terbakar dan menghasilkan uap dalam bentuk asap. Kemudian asap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut otomatis tidak dapat ditampung oleh silinder, sehingga secara otomatis menghasilkan satu ledakan yang menghasilkan energi yang kuat yang mengakibatkan piston tersebut terdorong ke bawah. Kemudian dari sisa tenaga dorongan akibat ledakan tersebut, ketika piston sudah sampai pada titik akhir gerakan menurunnya, otomatis akan mendorongnya untuk kembali melakukan gerakan menaik. Sehingga piston tersebut pun kembali naik untuk melakukan langkah buang, di mana pada saat piston tersebut melakukan gerakan menaik itulah lubang hisap yang terhubung ke karburator secara otomatis tertutup. Sementara lubang buang menuju pesawat yang bernama knalpot sudah terbuka secara otomatis. Akibatnya semua uap yang dihasilkan dari pembakaran tersebut semuanya tersapu, terbuang, disapu bersih oleh gerakan piston tersebut. Dan gerakan piston menaik untuk membuang inilah yang dinamakan langkah kerja motor yang keempat. Sehingga semua sisa pembakaran yang terjadi semuanya dibuang melalui knalpot tersebut. Setelah proses pembuangan tersebut selesai, kemudian dari sisa daya gerakan piston tersebut kembali turun, di mana pada saat piston tersebut turun, lubang buang secara otomatis menjadi tertutup, dan sebaliknya lubang masuk gas terbuka. Akibatnya terjadilah langkah hisap. Kemudian ketika silinder tersebut telah dipenuhi gas, kembali piston tersebut naik dan kedua lubang in dan out tertutup secara otomatis, maka terjadilah langkah kompresi tersebut, dan begitulah seterusnya dan seterusnya. Kemudian diketahui bahwa menutup dan membuangnya lubang in dan out tersebut diatur oleh pesawat yang bernama knock-as melalui perangkatnya yang dinamakan klep atau katup, yang semuanya itu telah diatur serta telah diprogram, dirancang dengan tertata, sehingga menghasilkan mekanisme sistem yang sangat sinergi antara pesawat yang satu dengan pesawat yang lainnya. Intinya, mekanisme sistem yang terjadi pada sistem kerja motor tersebut adalah untuk membuat putaran secara otomatis dengan tanpa dilakukan pancingan sebagai awal untuk memulainya. Kemudian diketahui bahwa piston tersebut memiliki as yang diberi nama stang seher, yang dihubungkan dengan keping imbangan yang diberi nama kerk as. Dan kerk as tersebut memiliki as yang dihubungkan dengan as primer yang memiliki roda gigi yang lebih dari satu, disesuaikan dengan jumlah kebutuhan persneleng, yang bertujuannya adalah tidak lain untuk mengatur akurasi putaran atau rotasi. Dan as primer tersebut kemudian dihubungkan dengan as sekunder yang juga memiliki roda gigi yang sama dengan as primer, di mana roda-roda gigi dari kedua as tersebut dibuat saling berhubungan. Kemudian as sekunder tersebut dibuatkan gear sebagai kedudukan rantai, dan kemudian rantai tersebut dihubungkan dengan gear pada roda motor.
Maka ketika piston tersebut melakukan langkah kerjanya dalam bentuk kerja turun naik di dalam silinder, otomatis ia akan memutar keping imbangan di bawahnya. Dan dari putaran keping imbangan atau krek as tersebut, akibatnya akan membuat putaran pula pada as primernya. Dan akibatnya as sekunder pun ikut berputar, di mana kecepatan putaran tersebut dipengaruhi oleh letak posisi roda gigi yang terhubung pada saat itu sebagai pengatur kecepatannya. Jika posisi netral, maka as primer dengan as sekunder sama sekali tidak terhubung, sehingga as sekunder tersebut tidak ikut berputar. Kemudian akibat dari putaran as sekunder tersebut akan membuat putaran pada gear roda yang pada akhirnya mampu memutar roda kendaraan tersebut. Intinya adalah menghasilkan tenaga putar untuk memutar roda kendaraan tersebut, sehingga pada akhirnya menghasilkan energi untuk mendorong dan menjalankan kendaraan tersebut. Para saudaraku sekalian, semua itu hanya contoh kecil. Semua itu adalah hanya sebuah proses atau sistem yang memang sengaja dibuat bekerja secara otomatis oleh seseorang yang merancangnya. Kembali kepada mekanisme alam, kita buat semacam studi banding, ya. Jika semua itu telah dipahami, lalu mungkinkah semua proses yang terjadi pada mesin kendaraan di atas dapat kita katakan terjadi semata-mata hanya karena proses otomatis lainnya? Sebab semuanya ternyata dapat berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur dan mengendalikannya, tanpa ada yang memansetnya dan semacamnya. Jika memang disimpulkan bahwa semua itu terjadi semata-mata dengan sendirinya, ya hanya proses otomatis mesin semata, tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan akal pikiran itu sendiri. Kenapa? Sebab logika manakah yang dapat membenarkan bahwa proses yang terjadi pada mesin kendaraan di atas semuanya terjadi tanpa ada yang merencanakannya dan tanpa ada yang membuatnya dan sebagainya? Jika ada yang mengatakan demikian, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak dapat menggunakan akal pikirannya secara sehat. Justru semua itu menunjukkan kepada kebodohannya. Para saudaraku sekalian, jika penjelasan-penjelasan pada perumpamaan di atas telah dipahami, lalu apakah mungkin semua proses yang terjadi pada alam semesta raya ini dapat terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya dan tanpa ada yang merencanakannya? Jika sebuah proses yang begitu kecil yang terjadi pada mesin kendaraan di atas saja ternyata ada yang mengaturnya dan ada yang merancangnya, lalu bagaimana dengan megasistem yang terjadi pada alam semesta raya tersebut? Perhatikanlah ketika terjadi proses penguapan air laut di tengah lautan tertentu misalnya, akibat suhu yang tinggi yang dilakukan oleh matahari. Kemudian air yang menguap tersebut menempel pada awan-awan yang sepertinya sudah dipersiapkan. Kemudian awan-awan yang telah berisi air tersebut diarak, ditiup oleh udara yang bergerak menuju tempat yang memiliki tekanan udara yang lebih rendah tentunya. Kemudian awan-awan tersebut lalu menumpahkan butiran-butiran air yang dibawanya tersebut menjadi hujan. Kemudian dengan air hujan itu bumi tersirami air dan menjadi subur, menjadi hidup. Sehingga bumi atau tanah yang sebelumnya kekeringan, mati, kemudian menjadi hidup, dapat ditanami. Dan kemudian para manusia dapat memanfaatkan kesuburan tanah tersebut dengan bercocok tanam dan sebagainya. Jika semua itu direnungi, apakah mungkin semua itu dapat terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang merancangnya?
Perhatikanlah firman Allah, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfa wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi dzalika laayatin liqaumi ya'qilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, diperlihatkannya kilat kepada kamu yang menimbulkan ketakutan dan pengharapan, dan diturunkannya hujan dari langit, lalu dengan hujan itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu menjadi bukti bagi kaum yang berfikir. Ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 24. Para saudaraku sekalian, semua itu dikatakan hanya sebagian kecil dari proses-proses alam yang terus terjadi dari ribuan bahkan tidak terhitung jumlahnya dari proses-proses alam yang terus-menerus terjadi di jagat semesta raya ini, yang kesemuanya itu memiliki hubungan yang saling berketerkaitan, seperti saling berketerkaitannya antara pesawat atau komponen yang satu dengan komponen yang lainnya pada perumpamaan kinerja mesin kendaraan di atas. Lalu apakah semua mega proses yang terjadi di alam semesta tersebut justru terjadi hanya dengan sendirinya tanpa adanya sesuatu yang mengaturnya? Jika hanya seperti itu kesimpulan yang didapatkannya, maka alangkah tidak berfungsinya akal pikiran yang dimilikinya tersebut. Dan alangkah bodohnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua itu terjadi tidak lebih hanya sebatas proses alam semata. Padahal sebuah proses yang maha kecil saja seperti proses yang terjadi pada mesin kendaraan di atas misalnya, ternyata ada yang mengatur dan merancangnya. Lalu bagaimana mungkin sebuah proses yang maha besar, mega sistem yang begitu sempurna justru tidak diakuinya jika semua itu ada yang merancangnya? Renungkanlah para saudaraku sekalian. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka patutlah dijadikan satu renungan. Dan pantaslah jika Tuhan tersebut telah mengumpamakan mereka yang tidak mau melihat kenyataan tersebut, lalu diumpamakan bahwasanya mereka itu tidak lebih hanya seperti binatang ternak, bahkan kondisinya itu lebih jelek daripada binatang itu sendiri. Kenapa seperti itu? Sebab binatang-binatang ternak tersebut memang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, tetapi para manusia itu diberi kemampuan untuk berpikir. Tapi kenyataannya justru mereka itu tidak mau melihat, tidak mau menelaah, tidak mau merenungi, tidak mau memikirkan dan sebagainya terhadap bukti-bukti kebenaran yang begitu nyata yang ada di hadapannya. Maka pantaslah jika mereka itu diumpamakan tidak lebih baik, bahkan lebih jelek daripada binatang ternak di atas. Am tahsabu an aksarohum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memikirkan? Tidak, mereka itu tidak ubahnya seperti binatang ternak. Bahkan mereka itu lebih sesat dan lebih jelek jalannya. Ini dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 44. Jika semua itu sungguh-sungguh kita renungkan, maka pastilah pada akhirnya akan terlihat oleh pandangan mata pikiran kita bahwasanya Tuhan yang maha mengatur itu memang sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh wujud. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas
wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbati wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi ya'qilun. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, di dalam pertukaran malam dan siang, kapal yang berlayar di lautan yang memberi manfaat kepada manusia, air yang diturunkan dari langit berupa hujan, lalu dihidupkannya bumi, disirami air hujan setelah matinya kekeringan, dan berkeliaranlah berbagai bangsa binatang, dan perkisaran angin dan awan yang disuruh bekerja di antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu menjadi bukti kebenaran bagi orang-orang yang berpikir. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Para saudaraku sekalian, semua yang dijelaskan di atas bukanlah sebuah rekayasa semata, tetapi memang merupakan sebuah kebenaran yang nyata, bahwasanya di balik semua proses yang katanya tidak lebih hanya proses alami tersebut, sesungguhnya memang ada Tuhan. Tuhanlah yang maha mengaturnya, dan semua itu akan terbuka kebenarannya hanya bagi mereka yang mau berpikir, yaitu mereka orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya dengan benar. Perhatikanlah firman Allah pada ayat yang lainnya. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, sehingga mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 191. Para saudaraku sekalian, hanya mereka yang sungguh-sungguh tepat dan benar di dalam mengarahkan dan menggunakan akal pikiran mereka itulah yang pada akhirnya akan menemukan kesimpulan-kesimpulan logis bahwasanya Tuhan itu memang sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh wujud, dan dialah Allah yang maha mencipta, maha mengatur, serta maha berkuasa atas segala sesuatu, sehingga mereka senantiasa memujinya dan mengagungkannya. Dalam kaitan berpikir dan memperhatikan alam semesta raya tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan melalui hadisnya, tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fi zatihi. Pikirkan olehmu apa-apa yang telah diciptakan Allah. Perhatikan, telaah, cerna, tadaburi, dan sebagainya apa-apa yang Allah telah ciptakan. Dan jangan sekali-sekali kamu sekalian berpikir tentang zatnya. Apa yang disampaikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas sangat terang, sangat jelas, menjelaskan bahwasanya dengan memikirkan apa-apa yang diciptakan Tuhan itu akan membawa akal pikiran tersebut pada satu kesimpulan logis bahwasanya di balik semua yang berwujud, bersifat dan berbuat pada sekalian makhluk, di balik semua mekanisme alam yang ada dan yang selalu terjadi di jagat semesta raya ini, di balik semua itu sesungguhnya pasti ada sesuatu yang mencipta, sesuatu yang maha mengatur, dan dialah Tuhan yang maha segala-galanya. Dialah Allah Azza wa Jalla.
Afaman ya'lam annama unzila ilaika mir rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Adakah orang yang mengerti, orang yang mengetahui itu bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad dengan sebenarnya itu sama dengan orang yang buta. Sesungguhnya hanya para ulil albab, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang cerdas sajalah yang dapat memahaminya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 19. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwasanya orang yang menggunakan akal pikirannya dengan benar itu sungguh jauh berbeda dengan mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Sehingga mereka yang menggunakan akal pikirannya akan benar-benar dapat meyakini bahwasanya Tuhan itu memang sungguh-sungguh nyata ada, sungguh-sungguh wujud, sungguh-sungguh zahir. Sedangkan mereka yang tidak mau menggunakan akal pikirannya tersebut justru hanya mengakui bahwa mereka itu yakin, mereka percaya jika Tuhan itu ada, itu tidak lebih karena bersandar kepada keyakinan orang lain, hanya bersifat taklid semata. Saya percaya kepada adanya Tuhan karena bapak saya juga percaya. Hanya seperti itu. Dan alangkah lemahnya keimanan yang seperti itu. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka dapat disimpulkan bahwasanya sistematis alam yang terjadi tersebut memang sengaja dibuat oleh sesuatu yang Maha Mencipta. Lalu kenapa kebanyakan manusia itu masih menganggap bahwa semua itu terjadi, dianggapnya tidak lebih hanya sebuah proses alam semata? Maka alangkah bodohnya mereka yang memiliki anggapan seperti itu, dan alangkah bodohnya mereka yang tidak mengakui bahwa di balik semua mekanisme megasistem tersebut sesungguhnya ada sesuatu yang telah sengaja menciptakannya, dan dialah Tuhan yang di dalam dinul Islam disebut dengan istilah Allah Jalla Jalaluhu, dan oleh sebagian yang lain disebut dengan sebutan yang berbeda tentunya. Jika akal pikiran tersebut telah membuat satu kesimpulan bahwa di balik semua yang berwujud, bersifat dan berbuat di alam semesta raya ini pasti ada sesuatu yang mencipta, ada sesuatu yang senantiasa mengatur dan semacamnya, maka otomatis hati pun akan mengakuinya dalam bentuk mempercayainya atau meyakininya. Di mana hati itu percaya bahwa memang ada sesuatu yang senantiasa mengatur di balik megasistem yang terjadi di alam raya ini, mulai dari mencipta, mengatur dan seterusnya. Para saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwasanya semua penjelasan di atas tersebut merupakan bentuk dari bagian proses penyelidikan untuk membedah dan menyingkap kebenaran tentang keberadaan Tuhan dengan jalan memaksimalkan kemampuan daya pikir. Sehingga dari pemikiran-pemikiran seperti di atas itulah yang pada akhirnya dapat disimpulkan bahwasanya di balik semua yang berwujud dan yang terjadi di alam semesta raya ini pastilah ada sesuatu yang telah mencipta, sesuatu yang maha mengatur dan sebagainya. Walaupun dalam konsep ilmiah atau ilmu pengetahuan yang selalu menuntut pembuktian secara nyata tersebut, semuanya dianggapnya hanya bersifat alami atau natur semata. Disebabkan dalam pandangan nyata ilmiah tersebut semua itu masih menjadi teka-teki misteri ketuhanan, dan selamanya masalah ketuhanan tersebut akan menjadi sesuatu yang bersifat teka-teki dalam pandangan ilmu pengetahuan yang nyata, yang sifatnya selalu menuntut pembuktian secara nyata di atas. Kenapa?
Sebab masalah ketuhanan tersebut memang bukan lagi medan kemampuan berpikir, sehingga sampai kapanpun akal pikiran tersebut tidak akan pernah mampu membuktikannya secara logik atau nyata. Sebab puncak dari kemampuan berpikir tersebut memang hanya sebatas menyimpulkan bahwasanya semua yang katanya alami menurut ilmu pengetahuan tersebut pada akhirnya kembali dan bermuara kepada sesuatu yang bersifat ciptaan, bukan semata-mata proses alami semata. Ketahuilah para saudaraku sekalian, bahwasanya yang dimaksud ciptaan itu adalah mewujudkan atau mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan tentunya tanpa membutuhkan bahan baku apapun. Sedangkan membuat sesuatu yang menggunakan atau membunuhkan bahan baku tersebut sama sekali bukan mencipta, tetapi hanya merubah bentuk dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya, serta merubah fungsi yang lain menjadi fungsi yang lainnya sesuai keinginan yang membuatnya tersebut. Tetapi kebanyakan manusia justru menganggap bahwa segala sesuatu yang telah mereka ubah itulah yang dinamakan ciptaan tersebut, sehingga mereka mengaku bahwa mereka telah mampu menciptakan pesawat, mencipta televisi, mencipta kendaraan, mencipta komputer dan sebagainya. Maka alangkah kelirunya anggapan mereka itu, sehingga pula ada sebagian dari mereka yang menantang kekuasaan Tuhan, dan mereka itu sungguh-sungguh tidak sadar bahwasanya alangkah lemah dan maha terbatasnya kemampuan mereka di dalam berpikir tersebut. Sebab walau setinggi apapun ilmu dan teknologi yang mereka kuasai tersebut, andai semua profesor dari kalangan manusia dan jin serta malaikat semuanya bersatu, bahkan jika masih kurang boleh meminta bantuan kepada apapun yang selain Tuhan, kemudian mereka semua menyatukan segenap perhatian dan kemampuan mereka untuk membuat ciptaan yang serupa dengan apa yang Allah telah ciptakan, pastilah mereka semua tidak akan mampu melakukannya, karena mereka tersebut memang tidak akan pernah mampu melakukannya. Ini sebagaimana tantangan Allah melalui firman-Nya, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduha an-nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buatlah satu surat saja yang semisal Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Maka jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti kamu semua tidak akan mampu melakukannya, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Para saudaraku sekalian, Al-Quran itu adalah ayat-ayat Allah. Jika dikatakan ayat, otomatis maksudnya adalah semua yang menjadi tanda-tanda atau bukti-bukti bahwasanya Allah itu maha ada, maha wujud, bahwasanya Allah itu maha perkasa, bahwasanya Allah itu maha dan seterusnya. Dan perlu diketahui bahwasanya ayat-ayat Allah yang sesungguhnya tersebut adalah berupa apapun yang ada di dalam jagat semesta raya ini, serta apapun yang selain Allah. Semua itu adalah ayat-ayat Allah. Bulan, bintang, alam semesta, apapun yang ada di dalamnya, semua itu ayat-ayat Allah yang disebut ayat-ayat kauniyah. Dan perlu diketahui
semua ayat-ayat kauniyah tersebut telah diperjelas dalam satu rangkuman yang tertulis yang dikenal dengan sebutan ayat-ayat wahyu atau Al-Quran tertulis, yang kita kenal dengan sebutan Al-Quranul Karim. Maka jika manusia itu merasa mampu dan tidak percaya akan kebenaran hingga mereka itu tidak mau mengakui keberadaan Allah serta kemahaannya dan sebagainya, maka ditantang oleh Allah untuk membuat satu surah saja yang semisal Al-Quran tersebut. Atau jika satu surah itu tidak mampu, silahkan buat satu ayat saja yang semisal Al-Quran tersebut. Seperti membuat selembar daun saja dari sekian banyaknya daun-daun yang ada di seluruh jagat semesta. Jika memang manusia-manusia yang sombong tersebut sungguh-sungguh mampu menandingi Allah. Demikian para saudaraku sekalian, yang dapat materi yang dapat saya sampaikan pada edisi yang ke-8 ini. Mudah-mudahan benar-benar dapat membuka cakrawala berpikir kita, sehingga akal pikiran kita benar-benar dapat menerima dan dapat membenarkan bahwasanya Allah itu sungguh-sungguh ada adanya. Hingga pada akhirnya hati kita benar-benar dapat meyakini keberadaan Allah dengan seyakin-yakinnya. Dan akhirnya saya Mursidi Sukriyadi memohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Semoga kita semua benar-benar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi insan-insan muttaqin, sebagaimana manusia-manusia terdahulu yang diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus wa min ghausi hadza zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh.